Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai tipe telur, pola pembelahan, proses cleavage dan blastulasi dari Amphioxus, Asterias, Aves, Amfibi, dan Mamalia. Kelompok 11 beranggotakan yang pertama, Nama saya Flavia Della Friska Wijaya dengan NIM 106226061. saya Turlisa Winarno dengan NIM 1062230. Saya Sasteni Dipananda dengan NIM 106-22028. Saya Mutiara Dinda Safira dengan NIM 106-22049. Saya Waning Ayu Danis dengan NIM 106-22062. Selamat menyaksikan. Pertama, mari kita mengenal tentang telur Amphioxus dan Asterias. Telur Amphioxus dan Asterias bertipe oligolesital atau isolesital. Oligolesital atau isolesital memiliki yolk yang tersebar dengan yolk yang sedikit. Amphioxus ini akan membelah mengikuti pola pembelahan holoblastic equal. Apa itu? Holoblastic berarti sel telur mengalami pembelahan yang tuntas. Sedangkan equal adalah pembelahan yang akan menghasilkan blastomer yang seragam ukurannya. Telur akan membelah pada simetri pembelahan radial. Berikut adalah model tahap 1 sel. Setelah fertilisasi terjadi, sel akan membelah menjadi 2 blastomer secara meridional atau ke arah vertikal dan akan membelah lagi pada arah yang sama menjadi 4 sel. Setelah itu, sel akan membelah menjadi 8 sel secara ekuatorial atau ke arah horizontal dan tetap membelah menjadi 16 sel secara meridional. Sel telur akan membelah menjadi 32 sel dan seterusnya secara rapid dan simultan dengan arah pembelahan vertikal dan horizontal. Setelah itu, yang akan terjadi adalah blastulasi. Blastula akan membentuk rongga, yang berarti Amphioxus atau Asterias memiliki tipe blastula coeloblastula. Sel pada daerah tertentu akan membentuk bagian yang berbeda. Berikut merupakan fate map atau peta nasib pada telur Amphioxus dan Asterias. Mulai dari yang paling atas, yang berwarna biru akan membentuk ectoderm epidermal, dan yang di bawahnya berwarna biru gelap akan membentuk ectoderm neural. Warna hijau menandakan area yang akan menjadi notochord, dan yang berwarna merah muda akan menjadi mesoderm. Di bawahnya yang berwarna kuning akan membentuk endoderm. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang telur amfibi oleh Truly. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai amfibi. Yang pertama, dari tipe telur amfibi sendiri, yaitu telolesital, adalah yolk yang banyak tetapi hanya terkonsentrasi di kutub vegetal. Nah, pada sel telur itu terdapat dua warna yang berbeda karena ooplasma pada kutub anima ini memiliki butir-butir pigmen, sedangkan pada kutub vegeta memiliki butir-butir yolk. Nah, pada sel telur amfibi itu terdapat gray crescent atau daerah kelabu yang merupakan perubahan posisi pigmen telur sebesar 30 derajat karena masuknya sperma ke dalam sel telur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembelahan amfibi. Nah, pada proses pembelahan pertama ini terjadi secara vertikal dari kutub anima ke kutub vegetal yang membelah, yang menghasilkan dua sel blastomer yang sama besar dan juga membagi gray crescent ini menjadi dua bagian yang sama besar juga.
Nah, selanjutnya adalah pembelahan kedua yang berlangsung secara vertikal juga, tetapi tegak lurus bidang pembelahan yang pertama. Nah, pada saat ini juga dihasilkan 4 blastomer yang sama besar. Selanjutnya adalah pembelahan ketiga. Nah, pembelahan ini terjadi secara horizontal. Nah, tetapi pada pembelahan ketiga ini blastomer yang dihasilkan itu tidak sama besar. Terdapat 4 mikromer pada kutub anima dan 4 makromer pada kutub vegetal. Nah, selanjutnya adalah pembelahan keempat. Nah, pembelahan ini terjadi secara vertikal dan simultan pada 2 bidang pembelahan. Nah, pada pembelahan ini akan dihasilkan 16 sel blastomer. Nah, selanjutnya tidak ada pada model, tetapi akan terjadi pembelahan kelima secara horizontal dan simultan menghasilkan 32 sel blastomer. Nah, setelah pembelahan akan terjadi proses blastulasi yang akan menghasilkan blastula yang memiliki 128 sel. Nah, bentuknya itu akan seperti ini, blastula amfibi. Nah, jika dibelah akan seperti ini. Nah, blastula pada amfibi itu blastula berongga berlapis banyak, di mana rongganya ini akan berada pada kutub anima. Pada atap blastula ini terdiri dari 2-4 mikromer, sedangkan alasnya ini akan merupakan makromer atau sel-sel yolk. Nah, pada blastula ini juga dapat dijelaskan phage map atau peta nasib. Nah, warna kuning ini akan menjadi endoderm, lalu pink akan menjadi mesoderm, dan biru tua akan menjadi ectoderm neural, biru muda akan menjadi ectoderm epidermal, dan yang terakhir ini hijau akan menjadi notochord. Sekian penjelasan dari saya. Berikut saya akan menjelaskan tentang tipe telur dari Aves dan juga cleavage dari Aves. Untuk tipe telurnya sendiri disebut sebagai megalesital. Lalu untuk pola pembelahan dari cleavage Aves sendiri adalah meroblastik atau pola pembelahan parsial, karena pembelahannya yang terjadi pada keping blastodiscus. Untuk simetri pembelahannya disebut sebagai diskoidal. Berikut untuk telur Aves sendiri, untuk kuning ini disebut sebagai yolk dan yang putih-putih ini disebut sebagai keping blastodiscus. Untuk pembelahannya sendiri pada tahap yang pertama terjadi pembelahan secara vertikal, karena pembelahan pada Aves ini hanya terjadi pada permukaan keping blastodiscusnya. Untuk yang tahap yang kedua terjadi secara vertikal namun tegak lurus dari pembelahan yang pertama, sehingga nanti akan terbentuk 4 blastomer. Lalu untuk tahap yang ketiga terjadi secara simultan dan membentuk 18 blastomer. Nah, untuk tahap yang keempat terjadi pembelahan secara melingkar. Dan pada pembelahan yang kelima terjadi pembelahan secara radier atau menuju ke arah luar dan menuju ke arah yolknya. Nah, untuk pembelahan pada ini pembelahan tahap lanjutannya sudah tidak bisa diamati lagi karena sudah terjadi secara acak, sehingga sukar untuk diikuti lagi. Nah, lalu selanjutnya ketika setelah terjadi tahap kelima
pembelahannya tidak terjadi di permukaan lagi, namun sudah terjadi secara horizontal. Pada tahap ini akan terbentuk sekitar 5-7 lapis, di mana nanti lapisannya akan mati, hanya menyisakan lapisan yang paling atas. Nah, untuk lapisan yang mati ini akan membentuk blastosol. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan blastula pada Aves. Blastula Aves adalah suatu diskoblastula yang berongga terdiri atas epiblast, hipoblast, dan blastosol. Epiblast bagian tengah lebih terang disebut dengan zona pellucida, sementara epiblast pada bagian tepi lebih gelap disebut dengan area opaka. Pembentukan blastula pada Aves terjadi akibat pembelahan secara horizontal di mana blastoderm menjadi terdiri atas 3-4 lapis sel. Yolk pada bagian tengah blastoderm menjadi lebih cair sehingga blastoderm terangkat sedikit. Oleh karena itu terbentuk suatu rongga yang disebut dengan rongga subgerminal. Ke dalam rongga ini terjadi migrasi sel-sel secara ingresi dari blastoderm membentuk hipoblast. Bagian blastoderm di atas hipoblast disebut dengan epiblast. Di antara hipoblast dan epiblast terbentuk suatu celah yang disebut dengan blastosol. Hipoblast primer dan hipoblast sekunder yang dibentuk kemudian akan dicetak ke wilayah ekstraembrionik pada saat gastrulasi. Pada beberapa jenis Aves, khususnya pada Aves kuno, terdapat perbedaan pada rongga subgerminal. Pada Aves kuno, rongga subgerminal adalah sama dengan blastosol. Sementara pada Aves modern, rongga subgerminal dengan rongga blastosol merupakan berbeda karena terdapat hipoblast di tengahnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai mamalia. Mamalia memiliki tipe sel telur isolesital atau oligolesital, di mana kuning telur atau yolk tersebar secara merata, sedangkan inti sel cenderung berada di kutub anima. Pola pembelahan sel pada mamalia yaitu holoblastik dan simetri rotasional, yang artinya pembelahan tidak terjadi secara menyeluruh dan bersamaan, sehingga blastomer yang dihasilkan berbeda bentuk dan tidak teratur. Berikut akan dijelaskan tahapan cleavage pada mamalia. Yang pertama ada tahap 1 sel. Pada tahap ini sel telur belum membelah. Selanjutnya ada tahap 2 sel. Pada tahap ini dihasilkan oleh pembelahan pertama secara vertikal dan menghasilkan 2 blastomer yang berukuran sama besar. Selanjutnya ada tahap 4 sel. Pada tahap ini dihasilkan oleh pembelahan kedua yang secara beragam, sehingga menghasilkan 4 blastomer dengan arah pembelahan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada tahap 8 sel. Pada tahap ini pembelahan terjadi secara stimulan atau tidak bersamaan, sehingga menghasilkan sel dalam jumlah ganjil. Pada tahap ini terjadi juga pemampatan sehingga rongga antar sel menjadi rapat atau bahkan tidak ada. Pada tahapan cleavage mamalia diakhiri oleh tahap morula. Tahap ini dicapai ketika jumlah blastomer mencapai 16-32 sel dan susunan blastomernya rapat. Pada tahap ini juga, blastokis mulai berkembang dan kemudian zona pellucida pecah. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses pembentukan blastula pada mamalia. Blastula pada mamalia disebut dengan blastokis yang terdiri atas lapis sel dinamakan trophoblast dan inner cell mass. Trophoblast yang berwarna biru atau berada di bagian luar kemudian akan berdiferensiasi menjadi selaput ekstraembrio, korion, dan plasenta. Sedangkan pada bagian dalam atau yang berwarna putih disebut juga sebagai inner cell mass yang kemudian akan berkembang dan membentuk bakal embrio. Sekian penjelasan dari kami, semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi yang menyaksikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.